warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Dwi Utami dari SMA Negeri 10 Kaur Pentagon. Menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda mempunyai banyak teman, tetapi menjadi jujur menjadikan Anda teman yang tepat. John Lennon. Dewan juri yang terhormat, saya menyatakan saya sangat setuju terkait mosi pada kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Sedangkan pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Berdasarkan data yang dilansir di Liputan 6 pada Februari tahun 2018, angka tingkat korupsi tertinggi di Asia Pasifik dipegang oleh Afghanistan dengan peringkat internasional ke-177. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah seorang belajar di perguruan tinggi. Dengan begitu, yang dimaksud dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah seleksi atau tes penerimaan calon siswa yang akan belajar di perguruan tinggi. Sedangkan definisi yang selanjutnya adalah integritas sekolah. Integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dewan juri yang terhormat, menurut Transparency International Indonesia (TII) merilis bahwa pada 23 Januari tahun 2020, Indonesia menempati skor 40 dan ranking ke-85 dari skor 100. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim dalam pidatonya menginginkan kemajuan begitupun dengan kejujuran harus dijalani, bukan dibuktikan dengan nilai atau prestasi. Ada banyak dampak yang ditimbulkan jika kejujuran itu tidak ditanamkan sejak dini. Adapun dampaknya yang pertama adalah menurunnya moral generasi muda. Dan yang kedua adalah hilangnya rasa bersalah terhadap orang maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, sekolah harus mengajarkan anak menjadi manusia yang mengerti tentang moral dan juga kejujuran. Ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi dapat terjadi. Di sini saya akan mendefinisikan dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal contohnya adalah kurangnya pendidikan moral, terutama di bidang kejujuran. Selanjutnya faktor eksternal, kurang adanya teladan dari pemimpin yang menyebabkan generasi muda terbawa arus yang salah. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, negara dengan tingkat korupsi tertinggi terbesar di Asia Pasifik dipegang oleh Afghanistan. Dengan kita lihat para pemimpinnya yang melakukan tindak pidana korupsi, lalu apa kabar dengan kita, generasi muda yang tinggal di negara tersebut? Selanjutnya, adapun solusi yang saya tawarkan adalah upaya yang dapat dilakukan dengan cara melatih peserta didik untuk mengucapkan sesuatu yang jujur sesuai dengan realita. Kemampuan guru harus melatih kejujuran siswa atau peserta didik dalam bentuk ucapan perbuatan. Contohnya adalah mengakui suatu perbuatan, baik itu pun perbuatan baik maupun buruk. Selanjutnya, meyakinkan peserta didik bahwa dengan bersikap jujur akan mendapat ganjaran, akan mempunyai banyak teman, dan juga akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan data-data yang telah saya jabarkan, saya menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju terhadap mosi pada kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya Ani Dwi Utami, saya bangga menjadi tim pemerintah. Sekian, terima kasih.